Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadana syahrus syiyam wa anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan wa arsala rasula Muhammadan sayyidal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil muqam. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat, anugerah dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat Ramadan, nikmat Quran, dan berbagai nikmat yang tak terhingga. Salawat dan salam kita sampaikan kepada qudwah uswah Rasulullah Muhammad bin Abdullah, keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, para peserta i'tikaf, tamu Allah, sekarang kita berada di malam yang ke-23. Sudah cepet banget ya, Ramadan. Udah berapa kali hatam adik-adik baca Quran? Bapak, Ibu? Udah 23 sekarang. Kalau sahabat itu tiap harinya semenjak hari yang ke-21 itu setiap hari satu kali hatam. Satu hari satu kali hatam, 30 juz. Dulu nggak tahu kita. Kalau kita juz 30 juga enggak. Ya. Mudah-mudahan dengan semangat kita untuk mengisi bulan Ramadan, terutama di hari-hari terakhir, di Ashrul Awakhir min Ramadan, termasuk orang-orang yang minal makbulin, minal faizin,
orang-orang yang diterima amal ibadahnya dan orang-orang yang beruntung, sukses, berhasil, pemenang, juara. Itu kan kita kan kalau lebaran begitu, innal aidin wal faizin. Maksudnya apa? Setelah menunaikan kewajiban puasa Ramadan dan melakukan berbagai kegiatan sehingga optimis menjadi pemenang-pemenang, menjadi juara, dengan catatan ya harus selesai puasanya sebulan, karena perintahnya sebulan bukan 3 hari. Dan qiyamul lailnya, tarawihnya, tahajudnya juga anjurannya sebulan, bukan 10 malam. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, baca Quran. Jamaah rahimakumullah, di salah satu malam bulan Ramadan ada yang dikenal Lailatul Qadar, malam yang istimewa. Qadar artinya istimewa, memiliki kedudukan, memiliki posisi yang sangat penting, agung, besar, terhormat, mulia. Itu qadar. Yang disebutkan dalam Al-Quran, khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam kita beribadah, nilainya lebih baik, lebih banyak hitungannya, lebih bagus nilainya, kualitasnya dari 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Itu satu malam beribadah. Kenapa? Karena malam yang disebut Lailatul Qadar, pada malam itu diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi sangat istimewa. Bukan hanya pada saat diturunkannya. Saat diturunkannya kita nggak tahu kapan. Karena Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah di langit, sekaligus utuh semuanya. Kalau dalam bahasa kita mushaf itu 30 juz turun sekaligus. Itu di malam yang disebut Lailatul Qadar. Pada malam itu. Dan keutamaannya berlaku untuk sepanjang hidup kita sampai, atau alam ini sampai nanti hari kiamat. Bagi umat ini khairu min alfi syahr. Kenapa? Al-Quran diturunkan malam itu, malamnya jadi istimewa. Dan Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan lebih istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Di antaranya wahyu yang pertama
diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 5 ayat. Pertama surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya, itu pada bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan pada tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan terjadi peristiwa Perang Badar yang disebut Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Nah, para ulama ahli sejarah sepakat bahwa terjadinya Perang Badar itu pada tanggal 17 Ramadan. Bukan berarti surat Al-Alaq 5 ayat pertama turunnya pada peristiwa Perang Badar, bukan. Waktunya sama, tanggalnya sama, yaitu sama-sama 17 Ramadan. Nah, itu sangat istimewa bulan Ramadan nih. Kenapa? Turunnya Al-Quran. Nah, kemudian tempat juga jadi istimewa. Tempat yang terkait dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala menjadi istimewa. Dalam bahasa Al-Quran itu berkah. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayati innahu was-sami'ul basir. Wilayah Masjidil Aqsa, Palestina dan sekitarnya, wilayah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keberkahan itu mayoritas para nabi, para rasul diutus di sana. Itu kenapa? Karena ada kaitan di situ, di tempat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada para nabi, para rasul. Nah, kemudian jika kita ingin menjadi mulia sebagai manusia, maka pilihan terbaik atau tidak ada pilihan lain kecuali harus dekat berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi waktu diturunkan Al-Quran mulia, tempat di mana di sana diturunkannya wahyu Al-Quran mulia, ya. Masjidil Haram tuh ibadah di sana 100.000 kali lipat, karena di situ turunnya wahyu Al-Quran. Masjid Nabawi Madinah ibadah di sana 1.000 kali lipat, karena di situ wahyu turun. Nah, kita sebagai manusia apabila menginginkan menjadi mulia, terhormat, bermartabat, maka harus dengan Al-Quran. Ya, harus dengan Al-Quran. Dalam bahasa lain, kalau kita ingin berkah dalam hidup kita, hidup ini berkah, ya tidak ada pilihan lain kecuali dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran disebut mubarak,
dalam banyak ayat, paling tidak surat Shad ayat 29, surat Al-Anbiya 55, surat Al-An'am 155. Allah Subhanahu wa taala membahasakan, memberi nama Al-Qur'an itu mubarak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Qur'an kami turunkan kepadamu wahai Muhammad yang banyak keberkahannya. Haza kitabun mubarakun anzalnahu. Haza zikrun mubarakun anzalnahu. Disebutkan Al-Quran itu dengan sifat berkah, mubarak, diberkahi. Berkah itu apa? Para ahli tafsir menyebutkan berkah itu adalah al-khairu al-kasiru, al-khairu ad-daimu, al-khairu al-mustamirru. Kebaikan yang banyak, kebaikan yang tetap, kebaikan yang berkelanjutan. Ibnu Katsir mengatakan kasura khairuhu wa amma naf'uhu. Kebaikannya banyak, manfaatnya luas. Itu berkah itu. Al-Quran disebut begitu. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan hidup atau hidup kita berkah, maka harus dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber keberkahan. Yang berasal sumbernya itu Allah Subhanahu wa taala, karena wahyu dari Allah. Perhatikan dalam surat Al-Furqan ayat pertama, tabarakallazi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Ada kata-kata berkah tuh. Maha agung, maha banyak manfaatnya, enggak putus-putus, enggak terbatas, enggak ada yang cacat, bersih. Itu Allah. Seringkali dalam terjemahannya maha suci, tapi kata berkah itu maha agung, maha pemberi yang banyak, dan maha suci, bersih. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki segala-galanya. Kebaikannya enggak akan terputus, enggak ada terbatas, enggak terbatas. Banyak. Allah lah yang maha suci, yang maha agung, yang banyak memberikan manfaat, enggak akan terputus, ya terus menerus. Dialah yang menurunkan Al-Quran. Tabarakallazi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Al-Quran sifatnya berkah karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah yang memiliki keberkahan yang enggak ada putus, enggak ada batasnya. Ada kaitannya antara Quran yang berkah dan Allah Subhanahu wa taala sumber segala keberkahan.
Maka apabila kita ingin mendapatkan keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat, ya harus dengan Al-Quran. Harus dengan Al-Quran. Ya. Kehidupan secara individu, ya, keluarga, masyarakat, umat, bangsa, dan seterusnya, hanya dengan Al-Quran. Umar bin Khattab menceritakan begitu. Kami dulu sebelum turunnya wahyu, sebelum diutusnya Rasul, sebelum datangnya Islam, masyarakat yang terkebelakang, masyarakat Badui, tidak memiliki peradaban, tidak dikenal oleh bangsa-bangsa, tidak diperhitungkan oleh bangsa-bangsa di dunia. Makanya sebelumnya, zaman-zaman dulu, bangsa Arab itu nggak ada yang menjajah, nggak ada yang tertarik dulu, ya. Kenapa? Masyarakat terbelakang. Kata Umar bin Khattab, kami suatu bangsa yang tidak memiliki peradaban, tidak diperhitungkan oleh bangsa-bangsa di dunia. Kehidupan kami sehari-hari berpindah dari satu tempat ke tempat, mengembala kambing, mengembala onta, cari air, cari rumput, pasang tenda, buka tenda, pindah, enggak jelas, enggak menetap. Manusia yang tidak memiliki peradaban. Seperti itu. Akan tetapi setelah turunnya wahyu Al-Quran, setelah datangnya Islam, setelah diutusnya Rasul Muhammad SAW, kami dari masyarakat yang tidak punya peradaban, yang hanya mengembala kambing onta, berubah total menjadi bangsa yang memimpin dunia dalam waktu yang singkat. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 23 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar 3 tahun. Kemudian Umar bin Khattab 10 tahun. Nah, dan seterusnya sampai di masa Umar. Di masa kepemimpinan Umar, setelah 5 tahun, 23 tambah 3 26, 26 tambah 5 31 tahun. Dalam waktu yang singkat, 30 tahun itu, dalam waktu singkat, kurun waktu hanya 30 tahun sampai kepemimpinan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab berhasil mengusir atau menaklukkan peradaban atau kekuasaan Persia, kerajaan Persia. Sampai sekarang nggak ada istilah apa yang namanya kerajaan Persia. Udah nggak ada, udah. Itu ditaklukkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bayangkan dengan apa? Dengan Al-Quran. Nah, bahkan peradaban bangsa Romawi juga sudah diusir dari Bizantium.
dalam waktu singkat, hanya 30 berapa tadi? 31 tahun. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Nah, jadi keberkahan Al-Quran ini mencakup kehidupan individu, kehidupan keluarga, kehidupan berbangsa negara, masyarakat, dan kehidupan umat secara global. Kalau kita ingin maju, kalau kita ingin bangkit, kalau kita ingin memimpin, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang disiapkan untuk memimpin dunia. Kebaikan umat ini dengan apa? Sekali lagi dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, pada level individu, kalau kita ingin menjadi manusia-manusia yang hidupnya bahagia, berkah, berkah itu apa? Kebaikan yang banyak, kebaikan yang tetap, kebaikan yang mengalir terus, tidak akan berhenti, dan manfaatnya luas. Imam Tobari, Imam Qurtubi menyebutkan bukan hanya sekedar baik, bukan hanya sekedar manfaat, tapi berdasarkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran itu disebut zalikal kitabu la raiba fihi hudan linnas. Al-Quran ini adalah pedoman hidup, petunjuk bagi manusia. Hudan lil muttaqin. Kalau di dalam surah apa terkait dengan puasa, sahur Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnas, untuk seluruh manusia. Bukan hanya orang-orang yang bertakwa, tapi untuk semua manusia. Manusia di dunia ini akan mendapatkan kebaikannya atau akan menjadi terhormat mulia manakala Al-Quran menjadi aturan sistem. Apalagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, hudan lil muttaqin. Nah, karena itu seseorang, kita individu yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti hidupnya berkah. Pasti hidupnya berkah. Orang yang paling baik menurut Allah, nggak ada yang lebih baik dari itu, yaitu orang yang hidupnya dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tidak cukup dia belajar, tapi diajarkan. Interaksinya sangat intensif dengan Al-Quran. Belajar, membacanya, memahaminya, ya, dan seterusnya terkait dengan Al-Quran. Kemudian mengajarkannya pada orang lain. Itu orang paling baik. Kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, orang yang beriman, sebelum belajar yang lain, Quran lebih dulu.
pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya itu apa yang harus diajarkan? Pendidikan. Kata Rasul, adibu auladakum bisalasi hisol. Didik, ajarkan kepada anak-anak kalian, putra-putri kalian 3 hal. Hubbi nabikum, cinta nabinya, cinta nabi. Yang paling dicintai setelah Allah nabi, cintai nabi, dikenalkan nabi. Contoh panutan. Wa ahli baitihi, keluarga nabi, orang yang paling komitmen dengan ajaran nabi. Kemudian yang ketiga, watilawatil Quran, mengajarkan kepada anak-anak kalian Al-Quran. Ya. Fa inna hamalatal Quran fi zillah yauma la zilla illa zillah. Orang-orang yang belajar mengajarkan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, nanti di hari kiamat berada di bawah naungan Al-Quran di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bacanya, baca Al-Quran itu ibadah. Enggak sah sholat kalau tidak baca Quran. Rukun sholat Al-Fatihah. Ya kalau nggak bisa baca Fatihah, nggak sah sholat. Ya kalau nggak sholat, ya nggak dihitung sholat kalau nggak baca Fatihah. Al-Quran yang konsekuensinya belajar tajwidnya, belajar makharij hurufnya dan seterusnya, bacaannya benar. Terus belajar wajib. Paling tidak baca surat Al-Fatihah. Kalau nggak bisa baca Al-Fatihah, sholatnya nggak akan diterima. Ya kalau sholat nggak diterima, semua amal-amal ibadah yang lain nggak akan diterima. Artinya apa? Ya neraka. Orang, kesimpulan gimana? Orang yang tidak bisa baca Quran, dia di neraka. Kenapa? Ya nggak sholat. Sholatnya nggak terima. Kalau sholat ya, sholat nggak baca surat Fatihah, ngapain? Nggak apa-apa sih kalau masih belajar, dalam proses belajar. Tapi kalau nggak belajar, ya nggak ada hitungannya, udah nggak ada hitungannya apa-apa, 0, 0, 0. Itu dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Sholat taraweh setelah Isya tuh lama berdiri. Ngapain lama diri? Ya baca Quran lah. Kalau Nabi bersama sahabat satu rakaat itu 10 juz, apa 5 juz. Satu rakaat 5 juz. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, satu rakaat. Ya apa yang dibaca kalau diri lama-lama, 3 jam diri, nggak ada yang dibaca. Itu namanya apa? Qiyamul lail, berdiri di malam hari. Ngapain? Sholat, ngapain? Baca Quran. Hidup bersama Al-Quran itu indah luar biasa.
Di bulan Ramadan khususnya qiyamul lail, tarawih. Sahabat itu kalau pergi ke masjid bawa tongkat. Kenapa bawa tongkat? Karena bacaan sholat tarawihnya panjang. Untuk bisa bertahan diri lama pakai tongkat tuh. Sampai sebegitu sahabat. Dan kita udah sering baca, sering dengar ya, para imam, para sahabat di bulan Ramadan itu berapa kali menghatamkan Al-Quran. Ada yang setiap 3 hari hatam. Kalau ada Imam Qatadah namanya, orang tabi'in, itu di luar Ramadan biasanya dia setiap 7 hari hatam Quran. Kalau begitu masuk bulan Ramadan, dari hari pertama sampai hari ke-20 setiap 3 hari hatam Quran. Begitu masuk 10 terakhir, setiap 1 hari 1 kali hatam Quran. Kayak kita mikir gimana caranya. Jangan dipikirin, baca. Ya. Kenapa? Ya kita harus dengan Al-Quran. Bulan Ramadan bulan Quran. Kalau kita ingin bahagia, ingin berkah hidup, kebaikan yang banyak, mendapat petunjuk, mendapat hidayah, ketenangan batin, ya, jiwa ini tentram, damai, ala bizikrillahi tatmainnul. Ketahui dengan mengingat Allah, dengan zikir akan tenang, tentram, damai hati kita. Tidak ada zikir yang paling bagus kecuali Al-Quran. Silakan baca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah dan seterusnya zikir-zikir itu. Tapi semua itu ada di dalam Al-Qur'an. Tahmid ada dalam Al-Qur'an, alhamdulillah. Tasbih ada dalam Al-Qur'an, subhanallah. Tahlil ada dalam Al-Qur'an, la ilaha illallah. Istighfar ada dalam Al-Quran, astagfirullah dan seterusnya. Taubat ada dalam Al-Quran. Semua zikir ada di dalam Al-Quran. Doa semua ada dalam Al-Quran. Makanya zikir yang paling bagus adalah Al-Quran. Kalau kita udah baca Al-Quran, udah mencakup semua zikir. Jadi ya, sebelum zikir-zikir yang lain didahulukan zikir Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau pengen hidup kita ini berkah, kalau pengen hidup kita ini tenang, tentram, damai, tidak susah, tidak menderita, tidak sengsara. Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Coba perhatikan surat Toha ayat 2. Toha, Allah yang Maha Tahu apa artinya. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepada kamu supaya kamu jadi sengsara. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, berlama-lama baca Al-Quran, tidak akan menderita kita, tidak akan susah kita, tidak akan mendapatkan kesulitan hidup. Kita akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Urusan dunia maupun urusan akhirat. Coba perhatikan. Saya belum mendapatkan satu informasi bahwa orang yang hafal Quran hidupnya urusan dunia ya sengsara, menderita, sulit ekonominya. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Ya, kalau kita ingin
bahagia, hidup berkah, ya harus dengan Al-Quran. Mulai dari apa? Dari membacanya. Supaya bisa baca ya belajar Al-Quran. Mana mungkin bisa baca kalau nggak belajar? Belajar Al-Quran tidak bisa otodidak. Walaupun ada buku panduan, ada apa video, ada audio, visual, macam-macam tuh. Ya, ada animasi tentang Al-Quran. Tetap aja tidak akan bisa baca Quran kalau enggak ada gurunya. Begitulah keunikan Al-Quran. Apa yang kita baca saat ini seperti apa yang dibaca oleh Rasul belajar kepada Jibril. Dari Jibril mengajarkan kepada malaikat Jibril, mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Rasul mengajarkan kepada sahabat dan sahabat tabi'in dan seterusnya sampai kita. Apa yang kita baca seperti apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ada gurunya, nggak bisa tanpa guru. Ya, kalau ilmu-ilmu yang lain bisa otodidak tanpa guru, makanya disebut adanya talaki. Ya. Ada sanadnya, ada jalurnya, nyambung sampai Rasulullah SAW. Nggak bisa sendiri. Itu keunikan Al-Quran begitu, harus belajar, ada guru. Tanpa guru nggak akan bisa baca Quran. Jangan coba-coba. Itu penting ya. Kebahagiaan individu, keberkahan hidup secara individu itu dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran itu dapat pahala. Di bulan Ramadan berbeda dengan hari biasa. Satu huruf di hari biasa 10 kebaikan. Satu huruf di bulan Ramadan bukan 10, bisa 70, bisa lebih. Apalagi kita baca satu huruf di malam, di mana itu malam Lailatul Qadar, sama dengan kita baca berapa? 1000 bulan, baca Quran 1000 bulan gitu. Hitung aja, susah ngitungnya dah. Pahalanya banyak luar biasa. Baru baca. Tahu atau tidak tahu artinya, mengerti atau tidak maksudnya, apa tujuannya, dengan baca Quran dapat pahala. Ada baca WA ada pahalanya enggak? Halo? Termasuk baca mendengarkan, ada pahalanya. Makanya kita sholat tarawih, imam baca, kita sholat, kita mendengar, makmum di belakang mendengarkan, nggak boleh baca. Mendengarkan imam, dengan mendengarkannya dapat pahala seperti membaca. Kalau nonton YouTube, TikTok dapat pahala. Ya baca Quran bulan Ramadan masih YouTube, masih TikTok aja. Instagram. Quran kalaupun buka Quran. Dapat pahala banyak sekali. Orang di dunia mulia dengan Al-Quran. Nanti di akhirat tingkatan, derajat, posisi seseorang nanti di akhirat di surga sesuai dengan jumlah huruf ayat yang dibaca di dunia.
Nanti diminta oleh Allah baca. Sampai mana kamu baca? Udah berapa kali? Berapa kali hatam? Berapa ratus kali hatam? Berapa ribu kali hatam di dunia? Tinggal hitungnya, tingkatannya, pahala yang besar. Bahkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, untuk orang lain. Orang tua yang mengajarkan anaknya Al-Quran, dia bisa baca Al-Quran, dia bisa hafal Quran, nanti di hari kiamat anak itu memberikan mahkota buat orang tuanya. Luar biasa. Yang kita baca Al-Quran ini nanti di hari kiamat, di saat kita menghadapi kesulitan luar biasa, Al-Quranlah yang datang mengadvokasi kita, yang membela kita, yang membantu kita, yang menolong kita, yang menyelamatkan kita. Hadisnya kan sudah kita tahu semua. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca tuh Quran. Dengan kita baca Quran, nanti pada hari kiamat Al-Quran yang kita baca datang membela kita. Syafaat itu menolong, membantu, mengadvokasi. Ya. Kalau TikTok enggak memberi syafaat. Quran. Intinya secara kehidupan pribadi kita, dengan baca Quran aja tenang kita. Ya. Dengan kita membacanya tenang. Dengan ada ayat Al-Quran di dalam dada kita, dalam jiwa kita, hati kita, itu kehidupan. Al-jawful lazi laisa fihi Quran kal baitil kharib. Jiwa, dada, hati yang enggak ada ayat Al-Quran yang kita hafal, itu seperti apa? Seperti rumah kosong, sudah tua, mau roboh ambruk, nggak ada penghuninya, udah rumah tua. Penghuninya siapa? Jin, kotor. Itu jiwa yang nggak ada Quran begitu. Sehingga kalau kita ingin jiwa kita ini hidup, tenang, tentram, damai, ada Quran di dalamnya. Itu baru menghafalnya, apalagi nanti mengamalkannya. Makanya tadi pesan ayat, nah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Surat Shad ayat 29. Ini kitab Al-Quran kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad, sifatnya banyak, keberkahannya, kebaikannya, manfaatnya, supaya banyaknya kebaikannya kita dapat, manfaatnya kita dapat. Diapain? Baru dipelajari, ditadaburi, dipahami. Untuk apa? Untuk diamalkan. Ya, Al-Quran begitu. Kalau kita ingin jadi orang yang hidupnya bahagia, berkah, ya, Quran sifatnya berkah. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka hidup kita jadi berkah. Banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan atau manfaat, kebaikan yang kita dapatkan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, mulai membacanya, kemudian mentadaburinya, kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkannya, dan mendakwahkannya.
Itu baru individu. Kemudian keluarga. Rasulullah SAW bilang gini, la taj'alu buyutakum kuburo. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Sepi, kuburan. Kalau dulu ya sepi, kalau sekarang ramai kuburan. Nggak ada kegiatan apa-apa. Orang di kuburan itu mayat berbaring aja. Jangan kita di rumah tidur aja. Nggak ada bangun qiyam kan qiyam mulai kan di rumah. Quran kan di rumah. Ya. Di rumah. Itu baca Quran, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumah-rumah kali dengan baca Quran. Di rumah suara Quran. Itu generasi sahabat, orang-orang Ansor. Kalau dulu kata sahabat, kalau datang ke rumah ini suaranya Quran. Ke rumah pindah lagi suara Quran, pindah lagi suara Quran, sono lagi suara Quran. Berbeda dengan kita sekarang, suaranya apa? Masih ada TV? Masih ada HP sekarang, tapi bukan Quran kan? Dibaca Quran di rumah. Sekarang kan serba mudah. Di HP ada aplikasi Quran, tapi masalahnya dibuka enggak, dibaca enggak. Apalagi bulan Ramadan harusnya lebih banyak baca, dibuka di rumah itu, di rumah Quran. Di antaranya di malam hari pasangan suami istri bangun qiyamul lail, sholat tahajud. Ya sholat tahajud ngapain sih? Ya baca Quran. Suaminya bangun sholat, ya pasti baca Quran. Membangunkan istrinya, kemudian sholat, baca Quran. Yang indah, lebih indah lagi, suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum. Kapan? Di mana? Di rumah di saat malam hari, di luar Ramadan. Itulah keindahan, kebahagiaan rumah tangga yang dalam bahasa surat Ar-Rum as-sakinah wa mawaddah rahmah. Ya dengan apa? Dengan Al-Quran. Ketenangan, ketentraman, kedamaian itu dengan ayat Quran. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un lima fis sudur. Ada obat dari segala penyakit dalam hati ini, galau, cemas, ya, gundah, bingung, macam-macam tuh. Obatnya apa? Quran. Syifa lima fis sudur. Di rumah. Permasalahan kita, ya, permasalahan rumah tangga khususnya bukan karena semata-mata ekonomi. Orang lain kok banyak. Tapi masalah kita hati ini, rumah itu kosong dari Quran. Disebutkan dalam hadis, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran itu rumah yang turun rahmat Allah, ketenangan. Rumah yang apa? Didatangi oleh malaikat. Dan rumah ketika dibaca Quran itu seperti lampu-lampu yang menyala kemudian memancar ke langit sana, menerangi langit. Seperti bintang-bintang mengangi bumi. Itu di mana? Di rumah.
Indah tuh rumah. Rumah yang nggak baca Quran, nggak ada Quran di dalamnya, nggak ada baca Quran, itu gersang hidupnya. Didatangi siapa? Didatangi setan. Malaikat jauh, nggak mendekati rumah seperti itu. Sekali lagi, rumah menjadi rumah yang bahagia, ya, rumah yang indah manakala dengan Al-Quran. Majtama'a qaumun fi baitin min buyuti yatluna kitaballah wa yatadarasunahu, dan seterusnya. Kita ngumpul baca Quran di antara di rumah, bapaknya, ibunya, anaknya, kalau punya cucu, cucunya ngumpul ngeriung baca Quran, itu datang turun ketenangan, rahmat Allah, kedamaian, dikelilingi oleh malaikat, dilaporkan ke langit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibacakan oleh Allah Subhanahu. Gimana? Di rumah. Ya. Baca Quran di rumah, terutama di malam hari. Dan ada halaqah Quran di rumah tuh. Ya. Jadi indah hidup ini dengan Al-Quran. Nggak percaya? Buktikan, coba. Ya. Kalau dengan yang lain kita coba, ya ini kan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Berkah. Tuhan, Al-Quran itu sumber keberkahan. Lalu kita nggak percaya. Percaya dengan yang nggak jelas itu. Dalam kehidupan rumah tangga dengan Al-Quran, kita jadi rumah tangga yang harmonis, ya, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam kehidupan bermasyarakat, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil, berlaku profesional, ihsan, berlaku untuk kompak, akur, solid, harmoni hubungan masyarakat. Di antaranya wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Tali Allah apa? Al-Quran. Kita bisa disatukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kompak, akur, tidak ada konflik, tidak ada friksi, tidak ada gap, saling tolong membolong, bantu membantu, itu dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hanya dengan Al-Quran kita bisa bersatu. Berpegang dengan yang lain akan cerai-berai. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan seterusnya. Begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa dengan kita berpegang teguh pada Al-Quran, baik secara individu maupun secara keluarga maupun secara masyarakat, sosial, berbangsa, bernegara, dengan Al-Quran, itu solusinya. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib disebutkan Rasulullah SAW mengatakan nanti akan banyak kekacauan, ya, problematika hidup, ya, dalam bahasa hadis, bahasa Arab itu fitnah. Banyak masalah, banyak problem, banyak, ya, berbagai tantangan hidup ini. Ali bin Abi Thalib tanya kepada Rasul, wa mal makhraj ya Rasulullah, solusinya apa?
Jalan keluarnya apa dari problem masalah yang begitu banyak, begitu rumit, begitu kompleks? Dalam bahasa Arabnya, bahasa hadisnya adalah fitnah, kekacauan. Kata Rasul apa? Kitabullah. Solusinya adalah kembali kepada kitab Allah. Dan seterusnya disebutkan sifat-sifat kitab Allah itu, yang secara umum bahwa Al-Quran ini adalah pedoman hidup, manhajul hayat. Ya, kita akan hidup menjadi tenang, tentram, damai, rukun, akur manakala hidup kita berada di bawah naungan Al-Quran, fi zilalil Quran. Itu kata Said Qutb begitu. Dengan Al-Quran semuanya damai gitu. Bahkan bukan hanya sesama manusia, manusia dengan binatang, manusia dengan pepohonan, manusia dengan lingkungan, ya, semuanya damai. Satu arah, satu tujuan, satu gerakan menuju beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ilustrasi yang luar biasa. Sebutkan begini. Dengan berpedoman pada Al-Quran, ada seseorang yang melihat tanaman atau bunga, pohon hias layu karena perlu air. Lalu orang itu mengambil air dan disiramkan kepada pohon tersebut, ya, bunga tersebut, sehingga menjadi segar lagi. Itu sebuah kedamaian. Hubungan antara manusia dengan lingkungan. Permasalahan kita kan, problem kita kan, karena kita tidak berpegang pada Al-Quran, akhirnya lingkungan rusak, kita rusak semua. Zaharul fasadu fil bari wal bahri maka sabat aidinas. Kerusakan terjadi di mana-mana karena kita tidak berpegang teguh kepada petunjuk Al-Quran. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita manfaatkan di bulan Ramadan yang masih tersisa berapa hari lagi? Kalau sekarang tanggal 23, ya, kalau Ramadan 30 hari, 37 hari lagi. Enggak lama. Mudah-mudahan waktu yang sisa ini interaksi kita dengan Al-Quran lebih intensif, lebih khusyuk membaca Al-Quran, kalau bisa dihayati. Walaupun hanya beberapa ayat yang tadinya kita tidak tahu artinya, berupaya kita cari arti terjemahannya, kita tahu apa maknanya, apa terjemahan, apa maksudnya. Itu lebih bagus lagi. Dan lebih bagus dari itu adalah yang tadinya kita belum mengamalkan satu ayat atau beberapa ayat, dengan kita membacanya, dengan kita mentadaburinya, dengan kita memahaminya, berupaya kita untuk mengamalkannya. Minta misalnya ayat anjuran untuk sedekah, untuk infak. Setelah kita baca, semangat untuk bersedekah, semangat untuk berinfak, dan seterusnya. Termasuk ayat tentang wa antum akifuna fil masajid, yang di hari-hari biasa kita enggak iktikaf, maka paling tidak di 10 hari terakhir kita amalkan ayat ini untuk iktikaf. Kalau bisa 10 hari bagus, enggak bisa hari-hari yang mungkin kita libur bagus juga. Kalau enggak bisa satu hari full, mungkin malamnya. Kalau enggak bisa semalaman penuh, separuh malam. Kalau enggak bisa separuh malam, sepertiga malam. Ya, kalau enggak bisa sama sekali, keterlaluan. Allah menyediakan waktu yang begitu berharga, mahal buat kita, hanya adanya pada bulan Ramadan, khususnya 10 terakhir Ramadan, lalu kita tidak manfaatkan. Mungkin alasannya sibuk kerja, masa iya kerja 24 jam. Sempatkan waktu, sempatkan baca Quran, sempatkan berdiri, sempatkan menangis.
Kapan lagi kalau bukan hari-hari ini? Belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih hidup, dan belum tentu juga besok kita masih hidup. Sekarang juga jangan kita tunda-tunda. Caranya bagaimana? Ambil mushaf, baca Quran, kalau bisa qiyamul lail, kalau nggak bisa kita nggak hafal. Kalau sekarang kan gampang, bisa sendirian, bisa dengan imam. Dengan imam baca Quran, kita mendengarkan, itu bagian dari ya membaca, mendengarkannya. Kalaupun kita tidak hafal, sholat sendiri, sekarang kan ada mushaf, bisa dengan baca mushaf. Atau sekarang ada HP, asal jangan jawab telepon aja, jawab WA waktu baca Quran atau sholat, makanya di off kan supaya nggak ada yang masuk telepon, nggak ada masuk WA. Boleh sambil sholat baca lewat ini, aplikasi ini. Mudah sekarang. Permasalahan kita bukan kendala utama kita adalah malas, kurang semangat. Itu masalah kita semua. Adapun sarana, fasilitas, media begitu gampang, begitu mudah, tinggal kita manfaatkan. Mudah-mudahan ya waktu sisa tinggal beberapa hari ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, terutama bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, paling tidak membacanya, supaya kita mendapatkan keberkahan Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah kitabun mubarakun, kitab yang penuh dengan kebaikan, manfaat yang tidak pernah habis untuk selama-lamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, syukur kepada Allah, Ustaz yang sudah memaparkan panjang lebar terkait dengan Al-Quran. Ya, hampir semua kita di rumah punya Al-Quran ya, tapi jarang dibaca. Kalau mau dibaca paling ya ini momen Ramadan. Maka tidak ada pilihan lain untuk hidup yang kita inginkan itu bahagia dunia akhirat, tidak ada lain dengan Al-Quran, dengan baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Karena tidak ada habis kemanfaatannya, tidak ada habis-habisnya, tidak ada terputus-putusnya manfaat daripada berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, mungkin ada yang mau bertanya, kita sediakan untuk 2 pertanyaan dari Bapak dan dari Ibu. Baiklah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat tercerahkan dengan apa yang bisa sampaikan tentang Al-Quran ini. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama terkait dengan keberkahan Al-Quran yang Ustaz tadi sampaikan, tempat turunnya Al-Quran, terutama di Palestina. Ya. Pertanyaannya, ya mungkin sudah banyak yang bertanya, tapi saya ingin bagaimana Ustaz menggambarkannya ya. Jadi tanah yang berkait Palestina ini kan hancur lebur gitu ya. Kenapa Allah tidak turunkan keberkahan di kacamata kita ya sebagai konteks dunia? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi terkait dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Ustaz tadi sampaikan kalau lagi sholat imamnya baca Quran, ya dengarkan, jangan baca. Nah masalahnya bagaimana kalau Al-Fatihahnya mau dibaca saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, langsung ya. Pertama, keberkahan tempat Palestina hancur lebur, nggak ada rumah, nggak ada masjid, nggak ada rumah sakit, nggak ada apa, bahkan makanan pun, air pun, obat. Apa yang disebut berkah?
seperti Ibnu Katsir, Imam Tobari, Imam Qurtubi, keberkahan itu pada adanya bimbingan Allah, hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya materi. Materi hanya ya salah satu bagian kecil itu. Masyarakat atau warga Palestina diberikan keberkahan di antaranya apa? Salah satu keistimewaan keberkahan yang diberikan oleh Allah, tidak ada masyarakat di dunia saat ini yang berada di garda terdepan membela Masjidil Aqsa kecuali warga Palestina. Itu berkah. Berapa pahala yang mereka dapatkan, yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, membela tanah suci, membela Baitul Maqdis. Enggak ada lain masyarakat yang lain kecuali Palestina. Itu keberkahan luar biasa. Nilainya di sisi Allah, nilainya nilai bukan nilai materi. Kadang-kadang kita menilai menghitung berkah itu berkat yang gembrek-gembrek diangkat, makanan, ya, minuman, pakaian, kendaraan. Walaupun itu iya, tapi jauh lebih besar dari itu adalah manakala seorang atau satu bangsa istiqomah di jalan Allah, itulah keberkahan yang hakiki. Apalagi menjadi garda terdepan dalam melindungi, membela atau menyelamatkan Masjidil Aqsa. Enggak ada kecuali mereka. Itu bagian dari keberkahan. Yang kedua terkait dengan baca Fatihah, ya, imam dalam sholat, ketika sholat. Ya, ya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i kan makmum juga wajib baca Fatihah. Tapi dalam mazhab yang lain, bahkan mazhab Abu Hanifah, imam itu nggak boleh baca. Tapi masalah itu terselah masalah khilafiyah, ya. Intinya taruhlah kita mengambil mazhab Syafi'i karena mayoritas kita di Indonesia ini mazhab Syafi'i. Baca, ya baca. Yang bagusnya sih imam setelah baca Fatihah berhenti sejenak, diberikan kesempatan makmum untuk baca belakangan. Atau begini, makmum di belakang, ya, ketika imam baca, ini terkait dengan mazhab Syafi'i, ya. Kalau mazhab yang lain nggak baca. Ketika imam baca, mengikuti bacaan imam. Bismillahirrahmanirrahim, di belakangnya mengikuti dengan suara pelan tentunya, ya. Nah, setelah imam baca surat itu nggak ada lagi baca, dengerin. Itu cara atau solusinya, ya. Tapi kalau mengikuti mazhab yang lain, makmum nggak baca apa-apa pun, di belakangnya udah ikut imam. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam ya mengcover bacaan makmum. Tapi kalau mazhab Syafi'i wajib baca, ya bacanya seperti itu, mengikuti, tidak bareng dengan imam, ya, di belakang atau bacaan imam dengan suara pelan. Atau kalau bagusnya tadi imam beri waktu jeda antara baca Fatihah dengan surat sehingga makmum membaca surat Al-Fatihah. Terima kasih. Pak, sudah terjawab. Baik. Yang dari ibu ada, Bu? Yang mau bertanya? Silakan, Bu. Yang mau bertanya, Mas? Mic-nya. Ada, Bu? Ada. Mungkin ada dua bapak, ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada. Bocor sana, ada yang mau bertanya?
sudah jelas semua ya. Sudah jelas semua. Boleh. Dan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan kalau kita itu yang lebih sangat ya baca Al-Quran itu. Ya ini bagaimana ya kalau di kita itu masih banyak kan berarti yang lagi di kampung ya kayak saya dulu waktu kecil itu bagaimana ilmu saya juga berusaha untuk mengikuti seperti itu ya belajar sedikit-sedikit dan masih jauh ya dan kakak saya ini bagaimana ya kita tidak pakai sana bukan dapat dosa di orang yang memaham warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Artinya baca Quran, saya bilang tadi nggak bisa baca Al-Quran tanpa guru, harus berguru. Yang mengajari kita dia belajar punya guru lagi, guru punya guru lagi, begitu harus benar. Nah, oleh karenanya istilah sanad ya, tidak harus ada apa kalau bahasa sekolah ijazah gitu ya. Saya dapat dari sini, dapat sini. Yang penting kita belajar dari guru, sudah barang tentu yang ngajar itu kan punya kemampuan, kompeten. Kalau nggak mengajarkan sesuatu yang dia nggak bisa, ya nggak benar, ya salah nanti. Kalau di kampung yang mungkin kita maklumi ya itu kondisi darurat ya, nggak ada belum ya ada guru yang nggak apa-apa juga sih, tapi ya, tidak boleh berhenti di situ, harus kita tingkatkan. Nah, yang jelas orang-orang kampung juga bisa baca Quran karena belajar sama gurunya, sama gurunya, sama gurunya, sama gurunya. Apalagi orang kampung nggak mungkin otodidak. Yang otodidak itu orang kota. Ya, orang kampung ada gurunya di atas. Guru gitu. Dan baca Al-Quran bukan teorinya baca menguasai ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Yang fardu ain adalah prakteknya, bacaannya benar enggak, baca Fatihah benar, mad, makhraj. Kalau tahu ini apa sih makhraj, hukumnya seperti apa, itu enggak fardu ain, itu fardu kifayah. Tapi bacanya benar, alif ha dibaca ha, kha dibaca kha, ya, ain dibaca ain, ghain dibaca ghain, itu yang wajib ainnya. Maka tadi harus ada gurunya, nggak bisa sendiri. Ya, tidak, bukan berarti sana saya dapat ini, hampir sampai kepada Nabi, enggak gitu. Yang penting kita belajar sama guru belajar sama gurunya sama gurunya, begitu sampai sekarang. Kita Al-Quran yang kita baca ini seperti apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW kepada Jibril, sahabat kepada Rasul, tabi'in kepada Rasul, sama, nggak beda. Terima kasih.